Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Untuk materi webinar kali ini akan membahas mengenai laporan investigasi, di mana materi hari ini adalah lanjutan dari webinar yang sebelumnya. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davo Alvaro. Saya saat ini sedang lanjut studi untuk S1 transfer di UNS. Kemudian di sisi lain saya juga ada beberapa aktivitas, yakni ada di kantor jasa akuntan Saskara Consulting dan juga sebagai staf juga di kantor akuntan publik Masun Nurdin Kupu Dandegan untuk cabang Solo. Next. Nah, ini sebenarnya sebelum kita membahas mengenai laporan investigasi itu seperti apa, saya akan sedikit mengulang mengenai materi yang sebelumnya yang terkait dengan materi hari ini. Jadi, dalam hal ini untuk diagram kausalitas antara akuntan forensik, fraud, dan audit investigasi, di mana akuntansi forensik itu ada karena adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara pihak yang bertanggung jawab pada bagian akuntansi atau ada bagian lain yang berhubungan dengan terjadinya fraud sehingga berdampak kepada benturan kepentingan antar pihak yang mengarah kepada hukum yang berasal dari SOP atau aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan atau bahkan bisa mengarah kepada hukum negara. Karena berbenturan kepentingan antara hukum dan akuntansi yang diakibatkan oleh fraud itu tadi, yang dilakukan oleh beberapa oknum yang terkait dengan perusahaan sehingga diperlukan adanya audit investigasi. Misalnya adanya fraud yang mengakibatkan pihak lain merugi sehingga perlu dihitung berapa kerugian yang timbul akibat fraud yang menempel pada transaksi yang bersangkutan. Dalam hal ini, tim audit investigasi diharuskan memiliki kompetensi dalam bidang terkait sebagaimana sesuai dengan keluhan klien. Misal memiliki kecakapan hukum, kemudian kecakapan bukti, kecakapan dalam perhitungan kerugian, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya untuk penerapan akuntansi forensik pada UMKM. Materi ini sebenarnya juga telah saya sampaikan di webinar sebelumnya, tapi akan saya bahas sekilas lagi. Jadi penerapan ini dimulai ketika KAP itu telah melakukan perikatan dengan beberapa pihak yang merasa dirugikan atau yang mewakili. Biasanya mewakili adalah pihak pengacara klien atau pihak netral seperti kepolisian atau pengadilan. Beberapa kasus nyata di lapangan meskipun pihak klien yang merasa dirugikan, namun yang membayar perikatan kepada KAP ini adalah diharapkan KAP tidak memihak kepada klien yang merasa dirugikan saja, tapi harus netral dari bebas dari benturan kepentingan, sehingga hasil atau output yang dihasilkan oleh KAP nantinya, yakni berupa laporan investigasi, itu merefleksikan atau mencerminkan laporan yang bebas dari benturan kepentingan dan bebas dari salah interpretasi yang material. Nah, selanjutnya ketika KAP itu telah melakukan perikatan dengan pihak yang bersangkutan, pertama-tama KAP telah melakukan rapat internal guna pembahasan untuk pengangkatan atau pembentukan tim audit investigasi yang nantinya akan bertugas pada audit investigasi serta menyiapkan segala hal yang perlu untuk kepentingan audit investigasi seperti penyusunan kertas kerja audit yang berisi misal posting penjualan, pembelian, tracing dokumen, kolek data dokumen yang terkait dengan kebutuhan investigasi dan sebagainya. Ketika semua hal yang perlu dianggap untuk disiapkan telah selesai, tim audit dari KAP akan melakukan audit investigasi kepada UMKM atau pihak terkait sesuai dengan rencana pekerjaan yang telah dibahas dalam rapat internal KAP. Setelah seluruh bukti audit investigasi itu telah dirasa cukup dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka KAP dalam hal ini diwakili oleh tim audit investigasinya yang telah dibentuk di awal setelah banyak perikatan dengan klien akan menyusun hasil pemeriksaan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan investigasi atau LHPI. Nah, LHPI ini nantinya akan disampaikan kepada user atau pengguna terkait, misalnya
pihak kepolisian atau pengadilan untuk dijadikan bukti fakta atau bukti ahli serta tim audit dan partner KAP yang bersangkutan juga nantinya akan bisa melakukan persaksian sebagai saksi ahli maupun saksi fakta atas perhitungan dan investigasi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dari sini kepolisian atau pengadilan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan KAP ini dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik baik dari pengadilan maupun dari kepolisian untuk disampaikan kepada UMKM atau pihak terkait. Selanjutnya, untuk ini ada sedikit gambaran mengenai video, mungkin untuk memberikan gambaran yang komprehensif, saya mencoba memberikan penjelasan terkait contoh audit investigasi seperti yang ada dalam video berikut. Silakan untuk bisa disimak dengan baik dan cermat. Mungkin bisa dibantu klik itu Mbak Lia. Coba diklik lagi Mbak Lia. Oke. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Gimana Mbak Lia? Sudah bisa belum? Mohon maaf, kendala teknis sebentar untuk suaranya akan segera muncul sebentar ya. Oke, terima kasih Lia. Yaitu modifikasi data kartu kredit dapat terjadi karena dua alasan. Alasan yang pertama, Tampilannya belum ada ya. kelalaian dalam pencatatan. Jika hal ini terbukti, maka Tampilannya coba
di apa all screen atau Apakah sudah ada tampilannya? Pak, di apa di start coba. Dan memiliki tanggung jawab legal apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan hukum. Alasan yang kedua, Belum kelihatan apa, coba nanti aja ya di akhir sebelum pertanyaan nanti coba saya yang ini aja. Oke, terima kasih Mbak Lia, mungkin langsung di next saja. Ya, baik. Ya, selanjutnya kan dibahas mengenai pendahuluan mengenai laporan investigasi. Mendokumentasikan investigasi sama pentingnya dengan melakukan investigasi. File kasus yang didokumentasikan dengan buruk dapat menyebabkan kesimpulan yang mengecewakan dan dapat mengakibatkan klien itu tidak puas dan bahkan dapat merusak reputasi penyelidik akuntansi, keuangan, dan perusahaan penyelidik. Kemudian untuk bentuk laporan lisan maupun tertulis adalah hal yang harus didiskusikan dengan klien dan penasihat hukum karena ada beberapa masalah tertentu yang harus diperhatikan oleh penyelidik akuntansi forensik ketika klien mereka memperdebatkan bentuk pelaporan yang akan menyimpulkan penyelidikan penyelidik. Hendaknya penyelidikan dilakukan seolah-olah akan diminta di lain waktu untuk melaporkan secara resmi mengenai temuan dan prosedur yang dilakukan dengan memfasilitasi laporan lisan yang komprehensif, termasuk dokumen, kunci, dan bukti yang diperlukan untuk mengilustrasikan temuan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai jenis-jenis laporan investigasi. Yang pertama ada laporan tertulis. Untuk laporan tertulis sendiri, yang pertama ada laporan investigasi, yakni diberikan langsung kepada klien yang dapat berupa manajemen perusahaan, dewan, komite audit dewan, kemudian penasihat internal atau penasihat luar. Laporan harus berdiri sendiri, yaitu harus mengidentifikasi semua bukti relevan yang digunakan dalam menyimpulkan tuduhan yang sedang diselidiki. Kemudian yang kedua adalah laporan ahli yang diajukan dalam proses pengadilan sipil, hanya digunakan pada saat berkaitan dengan proses pengadilan fraud sipil. Kemudian yang ketiga ada surat pernyataan atau affidavit, di mana pernyataan fakta sukarela dan dikomunikasikan dalam bentuk tertulis dan disumpah oleh saksi atau pemberitahu di depan petugas yang diberi wewenang oleh pengadilan. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir adalah laporan tidak resmi atau informal. Ini terdiri dari memo ke file atau memo to file, di mana ringkasan garis besar yang digunakan dalam penyampaian laporan lisan, catatan wawancara, daftar transaksi spreadsheet, bersama dengan penjelasannya, dan tertulis kurang formal lainnya yang disiapkan oleh tim investigasi. Kemudian selanjutnya ada laporan lisan, di mana biasanya ini diberikan oleh pemimpin Perikatan Investigasi Akuntansi Forensik kepada mereka yang mengawasi investigasi seperti Dewan Komisaris, atau kepada mereka yang mewakili kepentingan perusahaan seperti penasihat luar. Kemudian yang kedua ada berupa pemberian suatu keterangan atau saksi fakta atau saksi ahli, di mana segala sesuatu yang dikatakan oleh semua pihak dalam keterangan itu yang ditranskripsikan oleh seorang pelapor pengadilan. Selanjutnya, yakni untuk pentingnya persiapan yang cukup. Di sini ada pepatah yang mengatakan bahwa I could have given you a more thorough and accurate report if I had had more time to prepare. Yang artinya kami bisa saja memberikan yang lebih untuk auditor, dalam hal ini klien, dan mengakurasikan hasil kami. Tapi
perlu waktu lebih untuk mempersiapkannya. Hal ini mencerminkan bahwa tim audit investigasi perlu mempersiapkan dengan matang mulai dari pembentukan tim audit, kemudian proses kerja audit investigasi, dan sampai finalisasi laporan. Bahkan setelah laporan finalisasi juga perlu dipersiapkan seperti memberikan kesaksian ahli maupun kesaksian fakta jika proses tersebut sampai kepada tingkat pengadilan. Tapi sebelum dimulai pekerjaan audit investigasi, tim audit investigasi dan partner diharapkan dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai ruang lingkup audit investigasi yang tertuang dalam surat perikatan. Dalam hal ini surat perikatan harus menjelaskan mengenai proses audit investigasi yang nantinya akan berlangsung sampai ke tahap mana. Misal hanya tahap pembuatan laporan audit investigasi atau sampai kepada pemberian saksi, baik itu saksi ahli maupun saksi fakta. Karena biasanya untuk auditnya akan berpengaruh kepada seberapa besar ruang lingkup audit investigasi dan seberapa besar risiko proses audit bagi auditor dalam pembuatan laporan investigasi. Kemudian penyelidik akuntansi forensik yang berpengalaman tahu bahwa setiap permintaan untuk pembaruan pada penyelidikan yang sedang berlangsung adalah laporan. Artinya semua laporan layak mendapatkan waktu persiapan dan penyajian yang memadai sesuai dengan standar praktik profesional. Laporan adalah tanggung jawab penting dari penyidik akuntansi forensik dan persiapan yang memadai diperlukan untuk menyajikan status penyelidikan dengan cara yang memungkinkan pengambil keputusan untuk menilai bagaimana mengambil langkah selanjutnya. Laporan tertulis investigasi. Laporan yang didokumentasikan untuk investigasi sangat berbeda dengan opini audit yang dikeluarkan berdasarkan GAAS. Penulis laporan investigasi tidak dibatasi oleh bahasa yang diperlukan oleh standar auditor yang mengatur, dan laporan investigasi berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian klien dapat melakukan salah satu hal berikut dengan laporan investigasi. Antara lain yang pertama, distribusikan laporan kepada sekelompok individu terpilih yang terkait dengan perusahaan dalam berbagai kapasitas. Kemudian selanjutnya secara sukarela memberikan laporan kepada kejaksaan sebagai rujukan penuntutan. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan laporan sebagai bukti dalam proses fraud sipil. Kemudian yang keempat adalah memberikan laporan tersebut kepada penasihat luar untuk digunakan dalam mempersiapkan temuan peraturan, kemudian memasuki negosiasi atau memberikan layanan hukum lain atas nama perusahaan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu ada dalam laporan yang pertama, identifikasikan klien auditor. Dalam hal ini perlu ada nama kliennya ya. Jadi misal di sini ada firma dipekerjakan oleh misal perusahaannya asumsi Cutting Edge Technology Corporation. Dalam kasus gugatan, identifikasikan juga beberapa pihak ya. Misal saya, dalam hal ini nama penyidik akuntansi forensik telah digaji oleh nama firma hukumnya apa, kemudian penasihatnya apa, siapa, untuk menyelidiki beberapa klaim dan tuduhan yang dibuat oleh misal kliennya siapa ya. Misal contohnya ada Bill Hart dan John Harrington dan Robert Geller untuk melawan Peter Langley. Kemudian selanjutnya dinyatakan secara luas apa yang diminta untuk auditor lakukan. Dalam sini untuk menyediakan layanan investigasi akuntansi forensik untuk menyelesaikan terkait dengan tuduhan tertentu yang dibuat terhadap misal tadi Jane Branford dan Phyllis Long, manajer umum dan kepala keuangan masing-masing dari kantor perusahaan di Houston. Kemudian selanjutnya jelaskan ruang lingkup auditornya, termasuk periode waktu yang diperiksa. Saya ditugaskan untuk, misal di sini ada kalimatnya, saya ditugaskan untuk melakukan prosedur investigasi terkait dengan penunjang kebijakan dan praktik pembelian penerimaan perusahaan yang berlaku selama tahun misal 2000 sekian sampai 2000 sekian. Selanjutnya ada sertakan penyebutan pembatasan apapun yang terkait distribusi dan penggunaan laporan. Laporan ini dibuat sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimaksudkan semata-mata untuk informasi auditor. Ini hanya dapat digunakan untuk tujuan perikatan ini dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain apapun tanpa persetujuan tertulis dari kami. Selanjutnya ada identifikasikan standar auditor profesional di mana pekerjaan dilakukan. Selanjutnya kami melakukan pekerjaan
sesuai dengan persyaratan, misal di sini ya ada kalimatnya, pernyataan American Institute of Certified Public Accountant atau ICPA tentang standar auditor untuk layanan konsultasi dan Association of Certified Fraud Examiner atau ASCFA. Kemudian pekerjaan kami, misal di sini juga dituliskan pekerjaan kami bukan untuk merupakan audit yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang diterima umum. Kemudian selanjutnya, nyatakan bahwa pekerjaan auditor itu tidak boleh diandalkan untuk mendeteksi fraud. Fraud dan penyimpangan menurut sifatnya paling sering disembunyikan dan tidak ada jaminan mutlak yang dapat diberikan bahwa semua hal tersebut akan terdeteksi. Terakhir yakni sertakan prosedur yang auditor lakukan dan pernyataan teknis yang auditor lakukan. Selanjutnya Mbak Lia. Selanjutnya akan membahas mengenai ringkaskan temuan yang auditor dan tim audit dapatkan atau summarizing your findings, di mana ringkasan ini dapat membantu pembaca tetapi mungkin berbahaya bagi penulis laporan dalam hal menjadi informasi dan perspektif kritis tetap utuh. Perhatian disarankan saat menyiapkan dua jenis ringkasan. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, di mana menawarkan bahasa yang sederhana dan tegas, serta pernyataan temuan yang akurat. Yang kedua ada kesimpulan, di mana biasanya ditempatkan dalam bagian penutup laporan investigasi. Selanjutnya, nah ini selanjutnya ini ada sebagai contoh aja ya. Misal di sini ringkaskan temuan yang auditor tim audit dapatkan. Dalam slide saya mencoba memberikan contoh bagaimana struktur yang ada dalam laporan investigasi khususnya dalam executive summary. Dalam IS atau executive summary perlu ada pernyataan yang menyatakan dalam tanda kutip sebagai bagian dari hasil pekerjaan kami telah mencatat temuan awal berikut seperti yang dirangkum di bawah ini. Penting untuk dicatat bahwa bukti yang telah kami identifikasi dalam laporan investigasi ini menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali yang memberatkan individu atau entitas manapun. Nah, hal ini perlu ada agar ruang lingkup pekerjaan investigasi yang disusun oleh tim audit di awal dapat tergambarkan secara jelas dan tidak memihak kepada pihak manapun yang berselisih maupun yang tidak berselisih. Sehingga independensi auditor dalam menyatakan hasil temuan yang telah didapatkan tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan ketika tim audit berperan sebagai saksi ahli maupun saksi fakta dalam persidangan maupun dalam pemberian keterangan kepada pihak yang bersangkutan seperti kepolisian. Selanjutnya, baik. Selanjutnya, laporan tertulis saksi ahli pendapat penggugat atas klaim penipuan sipil. Laporan ini ditulis untuk ditujukan dalam proses persidangan. Hal yang perlu dilakukan oleh penyelidik akuntansi forensik adalah membuat laporan yang isinya harus diambil dari arahan penasihat klien dalam menyiapkan laporan yang memenuhi semua persyaratan aturan 26 pasal 26 ayat B Aturan Federal Prosedur Pidana. Dalam kebanyakan investigasi akuntansi forensik tidak perlu memberikan kesaksian ahli, namun penyidik akuntansi dapat diminta untuk sebagai saksi fakta. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, penyidik akuntansi forensik pada prinsipnya adalah pencari fakta dan melaporkan fakta secara langsung sehingga orang lain seperti hakim, juri, komite audit, dan dewan kreditur atau pihak kepentingan lainnya dapat menyaksikan fakta-fakta itu dan membuat keputusan tentang mereka, implikasinya atau dampaknya termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang bersangkutan. Selanjutnya, masih sama dalam hal laporan tertulis saksi ahli pendapat penggugat atas klaim penipuan. Sebagai contoh, misal ada saksi ahli adalah penyelidik akuntansi forensik yang memiliki kredensial atau jabatan atau titel CPA dan FA. Dia melakukan penyelidikan atas permintaan penasihat hukum yang mewakili pembeli bisnis manufaktur. Selama penyelidikan, dia mengetahui bahwa sebagian besar penjualan di bawah pemilik sebelumnya itu telah dilakukan melalui pembayaran sogokan dan suap. Ketika pemilik baru mengambil alih, dia tidak menyadari adanya pola suap dan pola sogokan itu tadi, dan dia menolak untuk membayar ketika dia didekati oleh pelanggan atau agen mereka. Next.
Selanjutnya akan dibahas mengenai affidavit, yakni pernyataan tertulis yang diajukan dalam proses hukum. Dalam hal ini harus menerima tingkat perhatian yang sama seperti yang diberikan dalam laporan tertulis yang lebih ekstensif. Biasanya tidak selama laporan investigasi, mereka mencoba meringkas fakta-fakta penting atau mereka disampaikan sebagai kesaksian di bawah sumpah sebelumnya yang disampaikan dalam bentuk laporan penyidik akuntansi forensik investigasi. Kemudian penyelidik akuntansi forensik ini harus hati-hati untuk mengedit affidavit sehingga secara akurat dapat menyampaikan pikirannya sendiri. Penyidik harus menggunakan kata-kata dan frasa yang merupakan istilah seni untuk profesi akuntansi, bukan profesi hukum. Pernyataan tertulis yang dibuat dengan buruk, yang ditandatangani oleh auditor atau penyelidik akuntansi forensik dapat mengurangi kredibilitas penyidik itu, seperti dalam laporan investigasi. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai laporan informal. Yang pertama ada memo to file, kemudian presentasi, dan laporan desain. Untuk memo to file adalah pendekatan auditor untuk dokumentasi peristiwa penting dan pemahaman pada titik tertentu. Tujuan dari memo ini adalah untuk mendokumentasikan peristiwa dan fakta tertentu dalam kertas kerja penyidik akuntansi forensik. Kemudian selanjutnya ada presentasi, yakni presentasi ini biasanya memiliki atribut baik laporan tertulis maupun desain, dan bisa berbahaya jika disiapkan secara sembarangan. Nah, laporan tertulis ini atau presentasi ini memungkinkan untuk menjelaskan secara menyeluruh seluruh temuan dan dampaknya. Biasanya tujuan dari presentasi adalah merangkum secara padat atas informasi penyidikan sehingga audiens dapat menangkap langsung isi dari pokok pembahasan. Selanjutnya yang terakhir ada laporan desain yang mungkin memerlukan sedikit usaha dan oleh karena itu menghasilkan sedikit biaya untuk klien. Persiapan untuk laporan desain tidak boleh kurang komprehensif daripada laporan tertulis. Merencanakan laporan tertulis juga memerlukan penunjukan anggota tim untuk menyampaikannya dan keputusan mengenai anggota tim yang lain harus hadir. Tujuan dari laporan desain ini biasanya untuk mengklarifikasi poin dan mencari klarifikasi dengan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, saya akan dibahas mengenai pemberian deposisi. Ini penyidik akuntansi forensik dapat dipanggil untuk memberikan deposisi, yaitu kesaksian di hadapan reporter pengadilan atau videografer pengadilan. Pemberian deposisi ini penting karena untuk merefleksikan reputasi profesional penyelidik akuntansi forensik yang dapat ditaruhkan. Kemudian analisis temuan dan kesimpulan auditor, bahkan prosedur yang auditor tentukan, bukan untuk melakukan semua yang mungkin akan dipertanyakan. Harapkan bahwa penasihat lawan telah bertemu dengan ahli akuntansi forensik lain dan menerima pelatihan tentang pertanyaan untuk diajukan kepada auditor. Penasihat yang menentang kemungkinan akan menggunakan teknik yang berusaha untuk memalsukan kredibilitas auditor. Itu adalah pekerjaan penasihat yang menentang, dan pengacara berpengalaman umumnya sangat ahli dalam hal itu. Selanjutnya, akan dibahas mengenai pemberian deposisi, di mana pedoman umum ketika telah melakukan perikatan untuk melakukan deposisi diantaranya adalah yang satu, pertama ada be prepared, di mana kesalahan di pihak penyelidik akuntansi forensik yang kurang berpengalaman adalah persiapan yang tidak memadai. Kemudian cara yang perlu dilakukan yang pertama ada ambil deposisi secara serius, kemudian luangkan waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik, kemudian teliti setiap kertas kerja sebelum deposisi, serta lakukan secara rinci. Kemudian yang keempat ada nyatakan temuan dan prosedur yang telah ditelaah dan dipersiapkan. Kemudian yang kelima ada persiapkan deposisi. Yang kedua ada is your deposition. Jika auditor forensik tidak siap untuk melaksanakan laporan final guna keperluan deposisi, maka reputasi auditor forensik dan reputasi perusahaan di mana auditor tersebut berada dapat dipertaruhkan. Selanjutnya ada objective of deposition litigation, di mana pihak lain yang diizinkan untuk menemukan apa yang auditor forensik lakukan itu perlu dipelajari. Kemudian pendapat auditor forensik jika ada dasarnya.
Auditor forensik diminta untuk responsif terhadap semua pertanyaan. Selanjutnya ada you are paying result, di mana pihak lain yang membayangkan auditor forensik di depan hakim atau juri untuk mengevaluasi kesaksian seperti apa yang akan auditor buat di persidangan. Pihak lain akan memperhatikan penampilan, sikap, dan tingkat kepercayaan diri auditor forensik secara keseluruhan. Auditor forensik mungkin ingin berkonsultasi dengan penasihat hukum tentang mempersiapkan semua media yang berisi bahan-bahan yang relevan untuk penyelidikan. Kemudian yang terakhir ada review your transcript, di mana auditor forensik diminta untuk memberikan tanggapan pada akhir deposisi. Ini berarti bahwa deposisi akan berdiri sendiri sebagai transkrip. Penasihat dapat memberitahu auditor forensik sebelumnya tentang praktik dalam kasus tertentu, dan jika auditor forensik tidak yakin itu dapat diterima atau tidak, dapat didiskusikan kembali. Selanjutnya, Mbak Lia. Oke, baik, untuk presentasi dari saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas untuk sesi pertanyaan. Tapi sebelum ke sesi pertanyaan, coba saya ingin video bentar ya. Ini sambil teman-teman untuk mencari pertanyaan dulu, boleh nanti lewat chat maupun langsung ditanyakan. Boleh bertanya, Mas? Ya, silakan, Mas Agung. Bertanya, dalam konteks investigasi keuangan, mengapa laporan keuangan dalam audit investigasi itu bersifat dinamis? Dan bagaimana implementasinya dalam audit investigasi di lapangan mengenai laporan audit investigasi yang dinamis? Gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Agung. Mungkin saya akan langsung menjawab ya untuk yang terkait pertanyaannya Mas Agung tadi. Saya ulangi sebentar ya. Oke, baik. Dalam konteks investigasi keuangan, mengapa mengenai laporan audit investigasi yang dinamis itu? Dalam konteks investigasi keuangan, laporan dapat mengambil berbagai bentuk. Karena sifat dinamis dari investigasi keuangan, pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengawasan investigasi atau mengauditorkan hasil mungkin menginginkan laporan sementara. Yang sementara itu merupakan tanggung jawab penting dari penyidik akuntansi forensik. Laporan atau pemutahiran sementara akan berguna jika mencakup ringkasan prosedur yang dilakukan dengan temuan terkait dan gambaran umum tentang prosedur yang direkomendasikan. Kemudian selanjutnya, dan hasilnya diharapkan juga laporan intern harus mencatat apa jika ada hambatan yang menghalangi penyidik akuntansi forensik dalam kinerja pekerjaan mereka. Sebagai ilustrasi yang dapat membantu di sini, mari kita asumsikan bahwa penyidik akuntansi forensik telah menyelidiki tuduhan bahwa perusahaan obat membayar suap kepada dokter karena menyukai produk perusahaan. Kemudian sekitar 2 minggu dalam penyelidikan, komite audit mengadakan pertemuan yang direncanakan dengan tergesa-gesa dengan penyelidik akuntansi forensik dan meminta pembaruan. Penyidik mitra menunjukkan bahwa timnya yang terdiri dari 3 profesional telah berada di lapangan selama 2 minggu dan telah mengeluarkan biaya dan pengeluaran sebesar $100.000. Mitra melaporkan bahwa hingga saat ini dan tim tidak menemukan bukti kesalahan. Komite audit senang mendengar laporan ini. Namun laporan rangkuman sederhana ini meskipun benar, hampir tidak memberikan kesan yang benar.
atau status investigasi yang komprehensif. Sebaiknya rekan yang memimpin penyelidikan forensik ini atau status investigasi ini harus memberitahu kepada komite audit bahwa 1 hari persiapan untuk mengasimilasi informasi dari tim mencakup prosedur yang direncanakan yang dilakukan hingga saat ini, kemudian hambatan yang dihadapi, temuan hingga saat ini, dan prosedur yang lebih lanjut yang direkomendasikan akan lebih bermanfaat. Selama tahap pengumpulan fakta ini, partner dapat mengevaluasi kembali prosedur yang direncanakan sebelumnya dan mengidentifikasi prosedur lain yang ingin dia sarankan kepada komite audit internal maupun kepada manajemennya. Sekarang dia cukup siap. Kemudian dalam hal penyajian secara lisan kepada komite audit, perlu ada pemasukan informasi yang sama seperti sebelumnya mengenai biaya dan pengeluaran, tapi dia juga dalam posisi untuk menambahkan yang berikut. Misal kami mengetahui kemarin bahwa file buku besar elektronik kehilangan beberapa entry jurnal. Nah, ini juga perlu disampaikan oleh partner secara lisan kepada pihak komite audit atas temuan-temuan yang telah dilakukan oleh partner dalam hal ini untuk yang mewakili tim auditnya. Seperti itu Mas Agung Wijayanto untuk jawabannya. Mantap sekali Mas Java, jelas dan makasih sudah dikasih. Ya, baik, terima kasih Mas Agung. Terima kasih Mas. Ya, selanjutnya ada teman-teman ada. Ini sambil menunggu pertanyaan, saya coba untuk share screen ini ya, yang video tadi. Ini apakah terlihat share screen saya? Sudah, Mas Deva sudah lihat. Oke, baik. Ya, ini coba nih. Kita lihat videonya dulu. Ya, Pak.
Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa auditor eksternal sebenarnya tidak terlibat dalam kasus tersebut, tetapi terkecoh oleh data palsu yang disajikan oleh manajemen dan auditor internal. Untuk dapat membuktikan hipotesis, maka dapat melakukan teknik audit keuangan, yaitu dengan menggunakan flowchart untuk membandingkan prosedur dan proses yang seharusnya dijalani. Namun harus dilakukan secara lebih rinci dan mendalam untuk mencapai tingkat keyakinan yang absolut, bukan sekedar tingkat keyakinan yang memadai. Setelah kami melakukan analisis dan pandangan logis, hipotesis yang paling memungkinkan untuk terjadi adalah auditor internal bekerja sama dengan manajemen untuk mengelabui auditor eksternal. Sangat beralasan apabila auditor internal lebih berpihak kepada manajemen dan auditor eksternal menyadari bahwa risiko yang akan dihadapinya jauh lebih besar jika terlibat dalam kasus tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik, seperti itu untuk videonya. Maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Baik, selanjutnya akan dibuka pertanyaan kedua. Ini bertanya Mas Jaka. Oh ya, baik. Dalam mereview dokumen transkrip itu hal-hal apa saja sih yang perlu kita siapkan supaya bukti audit investigasi itu terpenuhi? Terima kasih. Baik, saya mencoba langsung menjawab ya. Bahwa dalam hal ini pertama, auditor ingin memastikan bahwa apa saja yang auditor katakan telah ditranskripsikan dengan benar. Kemudian yang kedua, auditor mungkin melihat respon yang tidak akurat, yang tidak auditor ketahui saat itu, tetapi sekarang terbukti saat auditor itu ketiga yang pertanyaan pengacara lawan dan kesaksian. Auditor dapat mengidentifikasikan kelemahan dalam penyelidikan auditor yang ingin auditor persiapkan di persidangan atau pengadilan. Dan jika auditor memberikan tanggapan yang secara faktual tidak akurat, maka auditor perlu memberitahu kepada penasihat hukum tentang kesalahan tersebut. Bahkan jika auditor yakin posisi berjalan dengan baik, luangkan waktu untuk membacanya secara menyeluruh. Begitu untuk jawabannya, Mbak Nurlaili Setiahadi. Kan ada tambahan atau Udah tanggapan? jawab Mas Jaka, terima kasih. Baik, dibuka untuk pertanyaan terakhir. Dari Mbak Lali. Ya, halo, apakah ini sinyal saya masuk? Masuk ya, oke, siap. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya tadi. Sampai berjumpa kepada webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Aku minta tolong bantuin record ya. Kamu udah kasih apa sinyalku jelek banget ya di sini. Setelah ini di stop record dulu.